Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Walhamdulillah wa syukrulillah. Teman-teman sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah. Tahu bersyukur artinya apa? Berterima kasih. Dikasih nih sesuatu sama orang lain, maka elok rasanya kalau kita bilang apa? Terima kasih. Wajar nggak? Wajar. Misalnya nih teman-teman, nih Salome buat teman-teman, terus diambil, dan kita secara otomatis akan mengatakan terima kasih. Nah, itu syukur. Jadi syukur itu dalam arti yang sederhana, kita berterima kasih. Mungkin teman-teman akan nanya nih, kapan Allah ngasih rezekinya buat saya? Allah gak pernah tuh menampakkan diri terus kemudian ngasih langsung gitu kan makanan. Kebayang gak bakso dari surga? Ngeri sekali ya. Atau misalnya pas lagi teman-teman kedinginan langsung dikirimin batu kerikil dari neraka misalnya. Bukan langsung hangat lagi, langsung gosong mendidih langsung ya. Tapi itu bisa dijawab dengan apa? Dengan semua kebaikan Allah yang kita rasakan hari ini. Contoh, ada nggak di antara teman-teman sekalian yang hari ini sadar bahwa mata ini kita gerakkan? Ada nggak yang merintahkan mata gini, mata kedip, buka lagi, kedipin lagi dong, gini? Ada nggak? Nggak ada. Itu nikmat bukan? Nikmat. Tanpa kita perintah, kedua mata kita tetap berkedip. Contoh lain, jantung masih berdetak? Masih. Pernah gak kita minta sama Allah, ya Allah detakkan jantung hamba? Kayaknya gak pernah. Ya Allah alirkan darah ini ke seluruh anggota tubuh hamba yang membutuhkan. Kayaknya juga gak pernah. Bahkan menyuruh untuk udara keluar masuk aja kita gak pernah. Tapi apa yang Allah berikan kepada kita, Allah tetap kasih. Allah tetap kasih udara, Allah tetap kedipkan kedua mata, Allah masih alirkan darah ini ke seluruh anggota tubuh yang membutuhkan. Itu semuanya siapa yang melakukan? Allah. Jadi rizki yang Allah titipkan kepada kita itu bukan hanya sebatas makan dan minum, tapi lebih dari itu. Termasuk apa? Saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala sama kita nih, saking sayangnya. Sekalipun kita banyak melakukan keburukan, banyak melakukan kesalahan, Allah tidak menghukum kita langsung. Kebayang gak misalnya kalau teman-teman sekalian nih, sekiranya Allah itu kalau ngelihat hambanya melakukan keburukan langsung dihukum. Baru misalnya ngelihat aurat wanita yang bukan mahramnya dicabut matanya satu. Saat lagi melangkahkan kaki ke tempat yang buruk, atau misalnya melakukan kezoliman dengan kakinya, ditendang temannya pakai kakinya, copot jempolnya. Ngeri kan? Tapi ternyata kan tidak. Allah tegur kita dengan teguran yang sederhana, teguran-teguran yang membuat kita tidak sakit. Bisa dipahami ya? Jadi Allah tuh baik betul sama kita. Sekalipun tidak nampak kebaikannya nih, sekalipun Allah tidak menampakkan diri saat memberikan rezeki kepada kita, tapi ketahuilah teman-teman sekalian, apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita gunakan hari ini, semuanya adalah rezeki dari Allah. Kedua mata yang dengannya kita bisa melihat, kedua telinga yang dengannya kita bisa mendengar, mulut yang dengannya kita bisa berbicara, kedua kaki yang dengannya kita bisa berjalan. Itu semuanya rezeki dari Allah. Maka wajar kalau kita bilang apa? Terima kasih. Dan bahasa Arabnya terima kasih itu adalah syukran. Terima kasih ya Allah atas kebaikanmu hari ini, gitu. Nah, termasuk kumpulnya teman-teman hari ini. Ini lagi syukuran nih kita nih. Lagi syukuran. Ya Allah terima kasih kedua kakinya masih lengkap, maka hamba pakai ke tempat ini. Ya Allah terima kasih kedua telinganya masih berfungsi untuk mendengar, maka datang ke sini untuk bisa mendengarkan yang baik-baik. Itu keren banget.
Maka malam hari ini dalam rangka mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, insya Allah malam hari ini kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Apa yang akan kita pelajari malam hari ini sederhana. Yang akan kita pelajari malam hari ini adalah memahami arti dan makna kesuksesan. Ulangi, memahami arti dan makna kesuksesan. Sekali lagi, memahami arti dan makna kesuksesan. Nah, ini yang akan kita bahas malam hari ini. Teman-teman sekalian, Allah ngasih kita banyak banget kebaikan. Saking banyaknya Allah menyampaikan kayak gini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba aja ngitung. Di sini Allah menggunakan apa? Nikmatun. Artinya satu nikmat. Maksudnya gini, kalian gak usah banyak gaya, gak usah pujungan, gak usah ngitung-ngitung nikmatku yang banyak, gak usah, satu aja dulu hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi, kalau sekiranya kalian mau ngitung satu nikmat aja dulu, gak usah banyak-banyak, satu aja, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kebayang gak mata? Satu aja, gak usah dua-duanya, satu aja. Kalau sekiranya kita menutup mata sebelah kayak gini nih, bawa kendaraan nyaman gak? Gak nyaman. Gak usah bawa kendaraan, jalan kaki aja nih nanti pulang dari sini. Tutup aja matanya sampai rumah. Nyaman gak jalannya? Gak nyaman, seriusan itu. Makanya dua mata ini Allah ciptakan buat kita supaya imbang jalannya. Melihat juga jadi indah, ya kan? Melihat jadi indah, jadi jelas. Jalan juga gak gontai ke kanan dan ke kiri. Nyaman hidup. Nah, kalau kemudian ditanya, bisa gak sih nikmat Allah dihitung? Gak bisa. Coba perhatikan. Ada spesialis mata, ada dokter spesialis mata, ada dokter spesialis jantung. Pernah dengar nggak? Ada dokter spesialis paru-paru, ya kan? Pernah nggak teman-teman dengar? Ada satu dokter spesialisnya banyak. Misalnya dokter Fulan, spesialis mata, spesialis jantung, spesialis kulit, spesialis penyakit dalam. Ada nggak? Nggak ada. Cuman satu aja. Saking apanya? Saking jelimetnya, saking rumitnya satu nikmatnya Allah titipkan kepada seorang hamba. Kalau teman-teman nih datang ke dokter umum, ini kenapa ini? Ini sesak nafasnya. Dokter umum akan bilang, coba deh cek ke poli paru. Tuh. Karena bukan bidang dia. Terus pas di poli paru, di scan misalnya ini nggak ada masalah ini. Apa yang kamu rasain? Sakit betul daerah kiri, oh jantung nih, dikirim ke dokter jantung. Kenapa? Bukan bidang saya. Tuh, padahal dia dokter. Paham ya? Jadi dokter aja nggak bisa menguasai bahkan untuk satu nikmat. Bisa dipahami kan? Walaupun dia dokter, nggak bisa nih dokter itu spesialisnya sampai 3. Spesialis mata, spesialis kulit, spesialis jantung. Enggak ada. Pecah kepalanya. Kenapa pecah? Mikirin betapa banyaknya yang harus dia pelajari. Tuh keren tuh. Maka Allah menyampaikan dalam surah Luqman. Ya, dalam surah Luqman. Ketika Allah menggambarkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang banyak itu. Ya. Kalau kalian sampai coba-coba ngitung. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Sekiranya nih kata Allah, semua ranting-ranting pohon itu dijadikan pena, dijadikan pensil, dijadikan pulpen. Tahu pulpen? Tuh pohon-pohon banyak gak yang ada di dunia? Banyak gak? Banyak. Nah semua pohon-pohon itu yang teman-teman kenal, yang teman-teman pernah lihat di pinggir jalan, itu dijadikan pena, dijadikan pulpen. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Lalu kemudian lautan dijadikan tinta. Keren sekali bahasa Al-Quran ini. Sekiranya ranting-ranting pohon itu dijadikan pena dan lautan itu dijadikan tintanya. Dan kemudian ditambahkan lagi 7. Kebayang gak? Ini satu laut aja. Itu kalau diminum habis gak? Enggak. Kita bawa satu dirigen tuh. Gak bakal kering tuh air laut.
Dan Allah tambah 7 lagi kalau memang udah habis untuk mencatatkan kalimat-kalimat Allah. Termasuk di dalamnya kenikmatan-kenikmatan Allah, maka tidak akan pernah bisa dicatat. Saking banyaknya. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, kita mensyukuri nikmat Allah itu nggak perlu muluk-muluk. Kita berazam, kita berniat pengen jadi orang yang sukses, itu udah wujud rasa syukur. Nah, pertanyaannya, apa sih sukses? Coba dari ujung deh. Apa sih sukses itu? Apa sukses? Atau gambarin nih, kalau gambaran orang sukses itu kayak apa? Gimana? Siapa namanya? Mutakin. Nah, Mutakin. Gimana? Bang. Ciri orang sukses dulu deh apa? Menurut Abang. Rumahnya besar. Punya pandangan yang berbeda. Wih, ngeri sekali. Jauh sekali mainnya. Oke, punya pandangan yang berbeda. Ayo ini, siapa namanya? Iya, Anda. Malah noleh ke belakang. Ayo, apa? Sukses itu apa? Yang kalau apa sih? Kalau siapa namanya? Reza. Reza. Ya menurut Reza ya. Sukses itu apa sih? Kan orang sering bilang tuh, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses. Hore gitu kan. Kita ini kalau bilang takbir gitu kan. Semoga kita menjadi orang yang sukses. Amin. Apa itu sukses? Apa Reza? Apa aja nggak apa-apa sebutin. Sukses itu kalau berhasil boleh. Yang lain satu lagi mungkin yang di pojok. Nah, yang pojok nih. Ayo kaos hitam. Siapa namanya? Afif. Bang Afif. Apa sukses itu, Bang? Kira-kira aja dulu, nggak apa-apa. Misalnya nih, sukses itu kalau orang sudah punya pekerjaan dan gajinya gede, nggak apa-apa. Itu juga sukses. Apa, Bang? Bisa ngebahagiain orang tua itu udah kesuksesan. Keren. Baik. Ternyata intinya orang ngomongin sukses itu pasti yang baik. Paham ya? Ada yang bilang kalau punya mobilnya gede, rumahnya mewah, kendaraannya banyak, nah itu sukses. Ada lagi tadi dibilang bahwa sukses itu adalah ketika kita bisa membahagiakan orang tua, itu juga sukses. Intinya orang yang sukses itu adalah orang yang baik, gitu kan? Kalau orang bilang sukses, mana orang sukses itu pinggir jalan minta-minta, sebentar dulu gitu. Gak ada orang bilang sukses tuh minta-minta kan. Pasti kalau orang lihat, mobilnya bagus, pasti orang sukses. Sekolahnya di luar negeri, pasti orang sukses. Dia punya usahanya banyak, pasti orang sukses gitu ya. Nah, sekarang hari ini kita bahas tentang apa itu? Kesuksesan. Sukses itu sederhana teman-teman sekalian, cuma 2. Ustadz ngerujuknya dari mana? Dari Al-Quran? Ya. Dari hadis? Ya, betul. Dari hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Betul tadi dijawab. Nah, tapi yang terakhirnya, karena ada 2 ya. Saya ulangi nih. Khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Cuma 2. Apa itu? Sebaik-baik manusia kata Nabi. Ini orang yang paling baik itu dikatakan sukses itu cuma 2 aja cirinya. Di antara ciri-ciri yang lain nanti kita bahas. Cuma 2 aja malam hari ini kita bahas. Apa itu? 1. Ahsanuhum khuluqan, yang memiliki akhlak yang paling baik. Akhlaknya ya baik. Ini orang sukses nih. Orang itu kadang ngelihat akhlak itu lebih tinggi dibanding dengan ilmu. Ada orang pinter tapi songong. Ada orang pinter tapi kalau ngomong nyakitin. Ada nggak disukain kayak gini? Gak ada. Sekalipun dia pinter. Ada dia pinter nih. Terus ketemu sama kita nih. Misalnya nih saya pinter misalnya ya contoh. Saya pinter. Ketemu dengan Reza. Terus sebenarnya Ustaz bilang kayak gini nih. Anak bodoh. Kira-kira Reza tersinggung gak? Tersinggung. Padahal saya pinter. Reza seneng gak sama saya kalau kayak gitu? Enggak. Tapi sekiranya saya dengan Reza sama aja nih. Kelasnya sama. Pengetahuannya juga sama. Bahkan saya lebih rendah pengetahuannya dibanding Reza. Reza lebih pintar dibanding dengan saya. Tapi setiap saya ketemu dengan Reza, saya akan menyapa Reza. Gimana kabarnya, baik gak? Baik. Kapan kita main lagi? Nanti sore kita main bola ya.
Ya, Reza senang nggak dengan yang seperti itu? Akhlak. Jadi pahami ya, orang tuh sekalipun ilmunya tinggi, akhlaknya rendah, nggak ada nilai. Tapi kalau ada orang akhlaknya baik, sekalipun ilmunya rendah, dia tetap dipandang sebagai orang yang baik, keren. Satu tuh, baik. Yang kedua apa kata Nabi? Wa anfa'uhum linnas, yaitu orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Contohnya sederhana nih. Ngasih manfaat tuh gak mesti yang gede-gede teman-teman sekalian. Gak mesti. Memberikan kemanfaatan kepada orang lain itu dengan cara yang sederhana. Contohnya nih. Kita bawa sendal. Teman kita gak bawa sendal. Atau teman kita pakainya sepatu. Dia mau wudhu. Kalau pakai sepatu, kebayang gak orang wudhu pakai sepatu? Kita bilang tuh pakai aja sendal saya. Bermanfaat gak? Manfaat. Kita punya pulpen 2 nih, datang ke sekolah. Teman kita nggak bawa pulpen, kenapa nggak nulis? Aku nggak bawa pulpen nih. Nah aku punya pulpen 1, pakai aja. Tuh, keren nggak? Keren, itu namanya apa? Bermanfaat. Paham ya? Jadi orang yang sukses itu kata Nabi adalah orang yang satu apa? Baik akhlaknya. Yang kedua adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Kenapa orang itu masuk ke dalam neraka? Bukan karena hubungan dia sama Allah nggak baik. Bukan. Lebih banyak itu karena hubungan dia dengan makhluk yang buruk. Nih contoh nih, kita punya salah sama Allah misalnya. Kita ninggalin sholat. Tadi misalnya gak sholat duhur. Pas ikut lagi kajian kayak gini, nyesel. Ya Allah, saya tadi gak sholat duhur. Ya Allah maafin saya ya Allah. Besok saya ganti ya Allah. Allah maafin gak? Maafin. Ya Allah tadi saya bohong ya Allah. Ya Allah maafkan saya ya Allah. Allah maafin. Itu kalau hubungan kita sama Allah. Tapi kalau sama orang panjang. Saya pernah cerita di pertemuan yang lalu. Masih ingat gak tentang orang yang tergelincir ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dia tergelincir gara-gara ninggalin salat bukan? Bukan. Karena ninggalin puasa bukan? Bukan. Karena apa? Karena tergelincirnya lisan. Kepleset ngomong kok. Salah ngomong. Kayak tadi tuh misalnya ketemu dengan Afif. Ya kan? Ada orang ketemu sama Afif dibilang, "Ketek lu mau bangke." Kan keteknya mau bangke katanya. Tersinggung tuh set, Afif bilang set, apa-apaan? Tersinggung hatinya di akhirat nih, di akhirat. Ini contoh ya Afif ya. Afif wangi keteknya ya. Baik, ini di akhir ditanya sama Allah, sebentar kamu mau kemana? Mau ke surga ya Allah, sebentar dulu nih. Kenapa sebentar dulu ya Allah nih? Ada orang nuntut nih. Siapa? Afif. Ya Allah sebentar nih, dia ini banyak betul memang pahalanya, tapi bentar dulu. Kenapa? Ya Allah saya sakit hati saya saat dibilang apa? Ketek saya bau bangke di depan orang. Terus tegakkan keadilan buat saya. Apa kata Allah? Ambil pahalanya. Dia ambil tuh. Padahal nih orang udah mau masuk ke surga. Karena memang kebaikannya banyak, pahalanya banyak. Kata Afif, aku gak ridho ya Allah. Kenapa? Aku sakit hati dibilang bau ketek, bau bangke di hadapan orang-orang. Malu saya Allah. Ambil deh pahalanya. Dia ambil pahalanya itu. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan tentang orang yang muflis. Orang yang bangkrut. Banyak pahalanya. Pas lagi di akhirat itu dia banyak membawa pahala haji, pahala umroh, pahala ngaji, pahala sedekah, pahala puasa. Tapi ternyata habis diambilin sama orang yang pernah dizolimi sama dia. Dengan ucapannya, dengan kakinya yang suka nyingkat kaki orang lain. Kalau pas main bola bukan bola yang ditendang, tapi kaki temannya yang sikat pokoknya kan, tikel gitu. Nah sama dengan tangan-tangan yang jahil pas lagi kajian gitu kan, dicolek sebelah. Orang yang noleh kanan dia gini. Ada nggak? Ada. Kalau di kajian sini nggak ada nih, soleh semua insya Allah. Kalau pas di sekolah ada nggak yang kayak gitu modelnya? Ada. Dari jauh nih ngelemparin batu, betak, pura-pura di diem. Ada nggak tuh? Ketawa tuh, karena ini kasus nyata ya kan? Ada, ya memang ada. Nah nanti di akhirat orang-orang model kayak gini, sekalipun di dunia dia sering ikut pengajian model kayak gini, sekalipun rajin sholatnya, dituntut nanti, ya Allah pala saya benjol ya Allah. Sama siapa saya nggak tahu orangnya, tapi yang jelas kayaknya dia tuh gitu ya. Betul ya Allah, ditanya betul nggak kamu yang ngelempar? Betul, ambil pahalanya, nggak ada urusan. Itu namanya akhlak. Akhlak.
Bisa dipahami ya? Nah sama kayak tadi tuh. Suatu hari ini, masih ingat gak kisahnya? Yang ingat saya kasih hadiah air putih nih, ayo. Suatu hari ada yang datang kan ke Nabi. Ya Rasulullah, kenapa? Aku punya tetangga. Kenapa tetangganya? Tetanggaku ini rajin puasa. Rajin apa? Puasa. Terus dia juga rajin sedekah wahai Rasul. Terus dia juga nih rajin betul ngebagiin orang-orang itu makanan. Terus aku sering dengar dia tuh baca Quran aja, baca Quran hari-hari. Kata Nabi, engkau punya tetangga sebaik kayak gitu, kenapa curhat juga? Apa kata sahabat ini? Gini wahai Rasul, gak enak nih. Kenapa? Walaupun dia seperti itu wahai Rasul, tapi aku tidak pernah selamat dari keburukan lisannya. Dia kalau udah ngomong tuh ya Allah nyakitin betul omongannya. Dia kalau sudah ngomong ya Allah sakit hati wahai Rasul saya ini. Tuh apa kata Nabi? La khaira fiha, gak ada kebaikan buat wanita yang model kayak gitu. Gak ada. Wahia finnar, dan orang itu nanti di neraka. Gitu. Padahal dia rajin sedekah, rajin puasa. Gak ada urusan. Kalau akhlaknya buruk nyemplung juga ke neraka. Ustaznya lagi ceramah, ustaznya lagi ngisi, dia ceramah juga dengan temannya. Contoh ya, jangan tersinggung, ini kan contoh ya. Ini contoh. Ustaznya ngomong, dia ngomong juga nih, ngomong juga. Di akhirat ustaznya nih kurang pahalanya. Ternyata orang yang ngobrol saat ustaznya ngobrol itu pahalanya banyak karena dia rajin ngaji. Saya bilang ke Allah, ya Allah, sebentar dulu nih. Saya tahu dia memang rajin ngaji, rajin pengajian, malam minggu lagi dia mabit di Masjid Jabal Salam. Tapi ya Allah, saya sebagai pemateri sakit hati ya Allah, saya ngomong gak didengerin. Terus tegakkan keadilan buat saya ya Allah. Terus apa maunya? Ambil pahalanya, diambil ya. Ini pahala teman-teman yang udah ngaji kayak gini, bisa ambil nanti di akhirat. Contoh ya, jangan tersinggung ya, ini contoh. Baik, itu namanya apa? Akhlak. Namanya apa? Akhlak. Seperti itu. Baik, itu sebagai pembuka. Nah sekarang kita bahas lebih detail. Ternyata sukses, kategori yang dikategorikan oleh Nabi SAW sebagai orang sukses itu cuma dua. Apa yang pertama? Baik akhlaknya. Yang kedua, paling banyak memberikan manfaat. Ustaz, ada kok Ustaz di hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebentar. Sekalipun dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya, itu masuk kategori yang dua ini. Contoh tadi bilang apa Nabi? Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Orang sekalipun dia buruk kelakuannya, tapi dia masih mau sempat belajar Al-Quran, berarti akhlaknya menjadi akan baik. Terus dengan ilmu yang dia miliki dari Al-Quran, dia ajarin ke yang lain. Diajarinya A, ba, ta, abata. Tuh. Ba fathah ba, bi kasroh bi domah bu, ta fathah ta, babi buta. Oh. Paham ya? Paham gak sih? Paham. Ba fathah ba, bi kasroh bi, ba domah bu, ta fathah ta, jadinya babi buta. Wah. Paham? Ini belum sarapan nih. Udah malam Ustaz, belum makan berarti ya. Itu contoh sederhana. Jadi dia ngajarin ke yang lain. Nah, saat dia mengajari Al-Quran, mengajari abata buat orang lain, maka dia menjadi orang yang bermanfaat. Dua aja ternyata, ya Allah. Segitu kita ngebayangin. Orang sukses itu yang belajarnya rajin. Orang sukses itu orang yang kalau ditanya matematika dia bisa. Orang fisikanya bisa. Enggak juga. Ya enggak juga. Orang yang sukses itu adalah orang yang baik akhlaknya. Dan akhlak ini dipelajari dan dilatih. Ya, akhlak itu dipelajari dan dilatih. Nah sekarang kita lebih detail lagi. Apa yang dimaksud dengan orang yang baik akhlaknya itu? Kan orang sukses nih. Apa yang dimaksud dengan orang yang berakhlak baik itu? Nih dengerin. Orang yang baik akhlaknya itu adalah orang yang kalau misalnya dia bergaul dengan orang lain, dia tidak merugikan orang lain.
Kalau dia ngomong, dia tidak menyakiti perasaan orang lain. Kalau dia misalnya ada orang lain sedang berbicara, dia akan mendengarkan. Kalau orang lain bilang kasih masukan, nah baru dia akan ngomong dan ngasih masukan. Tuh orang yang baik akhlaknya tuh yang seperti itu. Contohnya tahu nggak lebah? Tahu lebah ya? Lebah itu tahu nggak teman-teman sekalian? Dia hanya makan yang baik-baik. Dia nempel nih di pohon, dia nempel di bunga. Tapi dia tidak merusaknya. Dia hanya mengambil nektarnya saja. Dia hanya mengambil cairannya yang manis, kemudian dia ambil. Dan nanti karena dia meminum yang baik, maka keluar pun yang baik. Gak kayak kita, ya kan? Kita ini makan pisang, makan buah naga, makan lontong sayur, makan soto Makassar. Yang keluar jelas sekali ya gitu ya. Katanya diperhaluslah kotoran gitu ya. Contoh ya. Kita ini gak ada urusan, kita mau makan bakso keluarnya kayak gitu. Makan soto Makassar keluarnya juga gitu. Gak ada yang model-model misalnya makan donat keluarnya bulat gitu. Gak ada, ya gitu-gitu aja. Kecuali ya sama warnanya juga sama-sama aja kan. Gak usah dibayangin. Kecuali teman-teman makan buah naga, mungkin ada agak-agak ungu-ungu gitu ya kan. Tapi yang jelas yang keluar tuh kotor. Tapi beda dengan lebah. Lebah itu ngambil yang baik, keluar juga yang baik. Nah kita pengen niru lebah gitu. Kita pengen niru lebah. Sekalipun kita tidak bisa memberikan rasa manis buat orang lain, tapi kita tidak memberikan racun buat orang lain. Ya, jadi apa, toksik gitu kan, jadi benalu, jadi apa lagi, jadi penyakit buat orang lain. Nah kita pengennya seperti itu, yang kehadirannya itu dirindukan. Jadi kalau nggak ada, mana si Reza, nggak ada, sepinya kalau nggak ada Reza kan. Mana si Afif itu, nggak ada, dia lagi liburan sama orang tua, ya nggak rame kita kalau nggak ada dia itu. Kehadirannya itu dirindukan. Ini ada orang yang kehadirannya itu justru jadi musibah. Jadi kalau ada dia matang gitu, bubar aja sudah yuk, bubar. Gak jadi main bola gara-gara ada dia. Terus kalau pas gak ada, alhamdulillah dia gak ada, coba. Jadi keberadaannya dia itu bukan menjadi penyejuk buat yang lain, justru bahagia gitu. Jadi pas lagi ada nggak ada dia bahagia, orang-orang bahagia. Tapi kalau pas ada dia jadi nggak bahagia. Nah kita nggak pengen yang seperti itu. Nah berakhlak yang baik itu seperti itu gambarannya. Jadi ketiadaannya itu dirindukan, dan pas lagi adanya, itu beneran banget gitu. Dia itu menjadi orang-orang yang jadi pusat. Jadi kalau dia kemana diikut kemana. Karena nggak mungkin orang ini yang udah disukai ini dia akan datang ke tempat yang buruk, tuh nggak mungkin. Gitu. Itu namanya akhlak yang baik. Kita nggak usah jauh-jauh nih ngomongin akhlak. Kita di rumah aja dulu, di rumah. Ini tolong-tolong yang masih main PUBG, yang masih main FF, yang masih mau main Mobile Legend, saya nggak ngelarang, cuman dengerin. Biasanya kalau orang sudah main FF, sudah main PUBG, sudah main Kastarika, sudah main apa lagi, Mobile Legend, itu kalau sudah lagi seru-serunya, itu mulutnya biasanya ngomong yang baik-baik atau ngomong yang kotor. Astagfirullahaladzim, keren nih ya. Jadi pas lagi main astagfirullahaladzim, ya Allah, ini keren ya. Pasti sering ikut mabit ini ya. Yang lain itu ya Allah, lagi mabar aja sebelahan mabar padahal satu tim. Kalau dia melakukan kesalahan itu gonggongnya kamu gonggong, coba bayangin. Dia juga bilang kamu juga gonggong juga. Saya bilang ini dibilang orang tapi saling menggonggong, dibilang gonggong tapi orang gitu kan. Jadi bingung nih makhluk apa gitu ya. Dibilang orang tapi bilangnya gonggong ya kan. Nah kekhawatirannya pas sampai rumah itu ke bawah. Kita lagi asik nih main PUBG kan. Ibu kita manggil gitu kan. Nah coba Nana bantuin. Ibu nih gonggong betul. Ibunya digonggongin. Kebayang gak tuh? Tek, hatinya si ibu sakit nih. Ngadu dia ke Allah. Ya Allah, anak saya kok kayak gitu modelnya ya Allah.
Walaupun ibu akan menyampaikan, ya Allah maafin anak saya itu ya Allah. Tapi ingat, kalau ada orang tua sampai meneteskan air matanya karena merasa sakit dari ucapan kita, sengsara kita hidup. Asli sengsara. Mungkin teman-teman yang di sini yang masih usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, mungkin masih belum dihitung sebagai dosa. Tapi kalau dibiasakan seperti itu nggak bakal bisa hilang nantinya. Mendingan dari sekarang nih, dari kecil-kecil model kayak gini. Kalau dipanggil mamanya, dia bisa bantuin, siap bu. Wah, insya Allah gitu kalimatnya. Jadi kalaupun pas kaget, dikagetin sama mamanya, nah bantu ibu, astagfirullahalazim min kulli dzambil azim. Coba ini anak mabit pasti. Dibanding kayak tadi kan ya, ucapannya ucapan yang kotor. Tuh mamanya seneng, ya Allah nak, kamu kagetnya aja istighfar kayak gitu, dia tidur lagi aja nggak apa-apa cie. Gitu. Dibanding mamanya sakit hati gara-gara ucapan yang seperti tadi di awal. Itu akhlak tuh. Kita nih pinter di sekolah. Ini pinter banget di sekolah. Juara 1 bahkan. Kelas 1 juara 1, kelas 2 juara 1, kelas 3 juga juara 1. Sampai lulus juara 1. Tapi kita merendahkan kedudukan orang tua kita. Kita bilang kayak gini, mama nih gak gaul. Mama nih kurang pergaulan bang. Kurang jauh mainnya. Digituin, sakit hati mamanya. Gak ada urusan sama kepintaran teman-teman. Rendah di hadapan Allah. Gak ada nilai. Gak ada nilai. Itu namanya akhlak. Ingat tadi, kalau kita punya akhlak yang buruk sama Allah, gampang memperbaikinya. Misalnya ada orang 40 tahun kan pernah datang kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Allah, ya aku ini rasa-rasanya 40 tahun melakukan keburukan. Terus kalau aku tobat, diterima gak ya sama Allah? Tuh. Apa kata Nabi Musa? Engkau pulang, engkau sujud, minta ampun sama Allah, Allah terima. Pulang dia ke rumah. Kemudian dia melakukan sujud. Dan itu menjadi sujud terakhir buat dia. Dan Allah mengabari Nabi Musa, sudah kuterima taubatnya. Coba keren ya? Keren. Kalau kita punya salah sama Allah, gampang urusannya. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kita punya salah sama makhluk, terlebih sama orang tua, panjang urusannya. Tahu maling kundang? Yang dikutuk jadi apa? Batu. Konon katanya ya. Kalau saya sampai sekarang kok masih belum percaya ya kalau ada orang dikutuk jadi batu itu ya. Yang ada itu dulu di zaman Nabi Musa ada orang dikutuk jadi qiradatan khasiin, yaitu menjadi apa? Kera yang dihinakan. Itu memang ada ya. Ada ulama tafsir menafsirkan bahwa beneran jadi kera. Kera atau kera? Ada yang seperti itu betulan. Ada yang menafsirkan bahwa ini umatnya Nabi Musa saking kepala batunya sampai dikutuk menjadi kera itu wataknya kayak kera. Tahu kera? Atau monyet? Dia tahu monyet? Monyet itu teman-teman sekalian dikasih pisang 1 diambil pakai tangan kanan. Dikasih 2 pakai tangan kiri. Dikasih lagi masih pakai kaki kanan. Dikasih lagi masih juga pakai apa? Kaki kirinya. Udah 4 dikasih pisang lagi ditaruh di mulutnya. Sekiranya hidungnya muat taruh di hidungnya juga itu. Cuman gak muat di hidungnya kan. Dia bisa jalan tuh sambil gini bawa pisang, kebayang gak? Saking apanya? Serakah. Mau? Gak mau ya. Nah kekhawatiran kita itu tidak seperti saat zamannya Nabi Musa yang kemudian dikutuk wataknya seperti kera atau bahkan bentuknya seperti kera memang. Tapi kita ini kekhawatiran kita saat orang tua kita terluka hatinya, baik ayah ataupun ibu. Kita sering bilang gini, Allah kalau sama ibu iya saya takut, tapi kalau sama bapak enggak juga. Bapak juga sama. Dikiranya nih kalau durhaka sama ibu lebih berat dibanding durhaka sama bapak. Sama aja dua-duanya. Kalau teman-teman durhaka kepada salah satunya, sama aja. Dosanya sama-sama besar. Misalnya si bapak bilang kayak gini, nah bapak nggak ridho kamu bilang kayak gitu kayak tadi itu. Sulit hidup kita nak. Sulit belajar, sulit ngafal, sulit. Di sini ada yang sudah hafalannya juz 30? Sudah hafal ada? Ada yang sudah hafal juz 30? Masya Allah. Juz 29? Masih ada. Juz 30? Balik lagi dong. Juz 28? Masih ya? Masya Allah. Juz 27? Masih juga. Nah sekarang berapa hafalannya sudah? Juz berapa? Kenapa? Masya Allah.
Ustaz kasih hadiah nih 50.000 malam hari ini buat siapa namanya? Rifki. Rifki Ustaz kasih hadiah malam ini 50.000. Ya, nanti di akhir ya. Nah, yang lain mau hadiah? Nah, siap-siap. Nanti saya tanya satu orang 10.000. Jadi biar genap 5 orang nih ya. Jadi biar malam hari ini saya keluarin 100.000 buat teman-teman sekalian. Siap? Baik, kita lanjutin dulu nih. Teman-teman sekalian, Ustaz kenapa cuma yang hafal Quran? Justru itu cara bersyukur. Kita ini sudah ada yang mewakili di malam hari ini. Sudah ada yang sudah hafal juz 30, 29, 28, 27, 26, 21, 22. Masya Allah. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, durhaka sama bapak juga sama. Sama. Makanya kalau dirasa nih, Ustaz tuh punya pengalaman banyak betul terkait orang-orang yang hubungannya kurang baik sama orang tuanya, sekalipun dia pintar. Ustaz satu pondok nih. Ustaz satu pondok. Setiap kali pulang ke rumahnya, ini pas liburan kita kan main tuh biasanya ke rumah teman kan. Liburan pondok kan cuma 2 kali nih. Perlu teman-teman tahu ya. Siapa tahu di sini nanti ada yang pondok modern nanti setelah lulus SD, ada yang mau mondok di Gontor misalnya. Atau mondok di pondok modern lain, itu liburnya cuma 2 kali. Satu saat Ramadan, ujung-ujung Ramadan tuh mau lebaran. Yang satu saat kenaikan kelas, selebihnya gak ada libur. Idul Adha gak ada libur. Itu tanggalan sekalipun merah semua. Jangan harap ada libur kalau sudah di pondok, paham ya? Cuma 2 kali liburnya. Ustaz main di ke rumahnya, ya Allah sama orang tuanya tuh. Jangankan lagi duduk, lagi sholat sunnah. Tahu sholat sunnah ya? Salat duha, apalagi coba salat sunnah? Salat tahajud, apalagi? Witir, apalagi? Qobliyah dan ba'diyah itu kan salat sunnah. Nih teman Ustaz lagi salat duha. Mamanya manggil dari warung. Nak, bantuin ibu Nana, dibatalin salat duhanya. Boleh nggak? Boleh, karena memang lagi salat sunnah. Kalau salat wajib boleh nggak dibatalin kalau dipanggil ibu? Gak boleh, walaupun yang manggil ibu. Ini lagi sholat sunnah temannya Ustaz. Ini kan ada rekamannya nih. Ustaz bisa bertanggung jawabkan nih. Ini kan dipanggil sama ibunya, nah bisa bantuin ibu gak? Dibatalin sholat sunnahnya. Duha. Tahu gak dia di mana sekarang? Udah tinggal menetap, punya istri orang Malaysia. Dan satu angkatan dengan Ustaz. Dan dia berkuliah di UIA. Ya. Ini Masya Allah, keren betul nih orang. Baktinya itu loh sama orang tuanya. Makanya wajar nih mumpung ada rekamannya ya. Dia itu kalau pas di kelas baru juga guru Ustaz nyampe ke 5 menit aja udah 5 menit udah pulas dia. Kayak didongengin gitu kan. Kebayang gak? Tidur. Itu mata itu kalau sudah setengah jam jalan nih. Gak kuat dia. Tapi cerdas orangnya. Cerdas betul. Kalau besok mau ujian, dia keliling ke teman-temannya. Ada catatan nggak? Ada. Dia buka, pinjam sebentar. Kebet. Udah kasih. Udah gitu aja. Tapi jangan dikira, ini pasti wali ini. Ini memang punya aura-aura kewalian memang orang yang satu ini. Dia yang membedakan adalah bakti dia sama orang tuanya. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu kesehariannya, itu tahajudnya yang paling rajin di antara kami. Ustaz di pondok, tapi kalau tahajud belum tentu tiap malam. Tapi kalau dia ini Ustaz perhatikan Masya Allah, tahajudnya rajin, doanya rajin. Dan bakti sama orang tuanya rajin, betul nih orang. Makanya encer betul otaknya. Karena orang tuanya ridho. Setiap kali akan pulang ke pondok nih, kalau pas mau pulang kan suka bareng nih sama temen yang satu ini. Nih gitu ya, pamit Mia ke pondok, mudah-mudahan ya Kasep ya, sing pinter, sing mamanya tuh ridho betul saya ngeliatnya tuh. Ustaz aja ngeliat ya Allah nih mamanya sayang betul sama anaknya. Karena anaknya apa? Nurut, baik betul nih orang. Akhlaknya sama orang tuanya. Sampai sekarang masih baik betul. Kalau mamanya bilang pulang nak, pulang dia. Gak ada urusan beda negara, pulang dia. Pulang. Apalagi kalau bilang nah ibu sakit, nah pengen ketemu, pulang dia. Gak ada urusan. Uangnya bisa dicari gampang aja, mak pulang dia. Masya Allah. Tuh keren gak? Keren. Nah akhlak kita gak usah jauh-jauh, di rumah dulu deh baikin. Yang biasa nih kalau manggil mama dengan teriakan, mak bajunya belum siap nama, diganti. Deketin orang tuanya, mak baju ade udah siap kah mak, gitu. Mak
celananya adek mana ya gitu. Tapi nggak usah pakai teriak, itu belajar akhlak. Ngomong juga sama. Kalau ibunya sudah mulai meninggi nih omongannya, jangan dibalasin tinggi. Kamu tuh nggak denger, mama juga nggak denger, coba dibalikin. Kamu kan sudah kupanggil beberapa kali, mamanya aja nggak denger, aku udah nyautin kok dari tadi. Jangan ya, paham ya? Setinggi apapun teman-teman punya ilmu, kalau sudah berhadapan dengan orang tua merunduk. Paham? Nah itu akhlak itu namanya. Kalau akhlak teman-teman sama orang tua sudah baik, biasanya akan ngefeknya ke teman-teman juga baik, ke lingkungan juga jadi baik. Tapi kalau orang di rumahnya buruk, biasanya di luar jauh lebih buruk. Gak ada orang tuh di rumahnya buruk, di luarnya soleh, gak ada. Gak ada. Biasanya itu kalau udah di rumah baik, di luar juga baik. Kalau di rumahnya urakan, buruk, biasanya di luar juga buruk. Biasa kayak gitu. Maka baikin yang pertama kali adalah akhlak kita sama orang-orang yang ada di rumah kita. Paham? Nah, yang kedua sekarang. Menghadirkan kemanfaatan buat orang lain, menghadirkan kemanfaatan. Nih. Dulu ada kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ingat gak kisahnya Nabi Ibrahim? Saat datang ke tempat patung-patung itu berada, maka dihancurkan semua patung ya, kecuali yang paling besar. Dan kapaknya itu ditaruh di yang paling besar, sengaja betul ditaruh di situ. Ribut nih, siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan kita ini? Siapa ini? Apa kata mereka? Kami mendengar ada seorang pemuda lagi. Ya, kayak teman-teman lah, masih kayak gini, masih usia muda kayak gini. Kami tahu nih ada seorang pemuda yang dia selalu mencela Tuhan kita. Dia nggak mau nyembah Tuhan kita. Siapa? Ibrahim itu pasti itu. Panggil dia Ibrahim. Oh, dipanggil. Bahkan rajanya turun kan. Raja siapa? Namrud. Raja Namrud ini langsung turun tangan. Panggil Ibrahim, dipanggil. Engkau yang melakukan ini, sebentar dulu, sebentar. Ada CCTV nggak? CCTV mana ada? Kalau listrik aja belum ada ya kan? Kalau gitu kan gak ada yang ngelihat. Ya nggak ada. Tapi kan cuman kamu yang nggak suka dengan patung-patung yang model kayak gini. Apa kata Ibrahim? Sebentar dulu. Ini dihancurinnya pakai apa? Pakai kampak. Mana kampaknya? Tuh di patung yang paling besar. Kata Nabi Ibrahim, lah dia yang megang kampak, kenapa saya yang dituduh katanya? Mereka bilang apa? Ya namanya patung kan gak bisa ngapa-ngapain. Tuh udah mulai kebuka otaknya. Kan otaknya somplak ya kan. Ya, patung disembah. Kata Nabi Ibrahim, ya kalau gitu tanyainlah ke dia. Dia yang megang kampak, ya harusnya tanyainlah ke dia. Apa kata mereka? Sebentar Ibrahim, kamu gak waras ya? Maksudnya, masa patung diajak ngobrol? Aku aja nyuruh kalian ngobrol dibilang gak waras, lah kamu nyembah dia. Paham ya? Nah, abis itu kan gak mau kalah ngomong kan, udah gak ada urusan, bakar Ibrahim, dibakar dia. Disediain api yang besar, ya. Kemudian dimasukkan Nabi Ibrahim ke dalamnya. Nabi Ibrahim sudah berada di kobaran api. Tapi kan Allah menyampaikan, kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya nar, wahai api, jadilah kau dingin. Logika kita nggak masuk, ya kan? Kita megang lilin aja kepanasan, megang wajan aja kepanasan. Ini api kata Allah perintahkan dingin kau, dingin dia. Tapi ternyata ada makhluk Allah yang lain yang mencoba untuk memadamkan api. Salah satunya apa? Binatang apa? Cicak, semut, burung pipit, burung ababil, tambah gede dong apinya. Ini kebanyakan sejarah ini kayak gini, keren nih. Jadi saking banyaknya sejarah dia salah naro nih. Tapi udah keren banget burung ababil katanya. Kebayang gak Nabi Ibrahim dibakar, burung ababil bantuin. Tambah gede apinya ya. Karena burung ababil bawa apa? Batu dari neraka untuk menyerang siapa? Raja Abraha dengan pasukan bergajahnya ya. Jadi burung pipit ternyata. Burung yang kecil itu paruhnya, tahu paruh? Tuh yang moncongnya itu, dia ambil air. Ya lo kecil, ya lo di sini. Misalnya kebayang nggak pas lagi ada api unggun nih, nggak usah pakai burung pipit gitu. Kita pakai sedotan, tahu sedotan? Yang buat minum es itu.
Kita ambil air satu sedotan terus kita bawa pademin itu apa yang namanya api unggun, bisa nggak? Nggak bisa. Lah ini burung lebih kecil lagi, apinya gede. Ini api unggun yang kita lihat pas lagi acara pramuka itu. Kita padamkan pakai air yang ada di sedotan aja nggak mampu, apalagi apinya lebih besar. Ini cuma burung ditaruh di paru, ditetesin, balik lagi. Ditetes, iya lu setetes, bayangin po, ya kalau segini masih mending ya kan. Burungnya gede bawa air, wah dikucurin kayak gini masih mending. Setetes, balik lagi ngambil air, ditanya, kenapa engkau masih melakukan itu? Pan gak bakal padam. Gak apa-apa katanya. Kenapa? Aku ingin menghadirkan kemanfaatan. Menghadirkan kemanfaatan. Walaupun apinya gak padam. Kalau apinya gak padam ya gak apa-apa. Nanti saat Allah bertanya, engkau ngelihat ketika Nabi Ibrahim dibakar, ngelihat. Terus ngapain? Aku ngapa-ngapain tuh. Kenapa ngapa-ngapain tuh? Tapi burung ini menyampaikan nanti, kenapa? Ngelihat Nabi Ibrahim dibakar, ngelihat ya Allah. Terus apa yang kau kerjakan? Aku ngambil air. Satu tetes tapi gak mati ya Allah. Ya gak apa-apa, kamu sudah berusaha menghadirkan kemanfaatan. Menghadirkan kemanfaatan. Sekalipun tidak sempurna, tapi Allah menilai itu sebagai sebuah kebaikan. Paham ya? Nah contoh misalnya sabda Nabi yang lain. Sekiranya besok kiamat. Kata Nabi ini. Sekiranya besok kiamat. Kalau ternyata ada biji kurma tanam. Coba bayangin biji kurma ditanam. Besok kiamat tumbuh gak itu biji? Kira-kira aja. Udah tumbuh belum tuh kurma? Belum. Orang biji hari ini ditanam mungkin 40 hari kemudian baru dia akan ada akarnya sedikit. Tapi kata Nabi, sekiranya besok kiamat kalau engkau punya biji kurma, tanam hari ini. Tanam. Kenapa? Itu yang dimaksud dengan melakukan kebaikan itu tidak mengenal kata terlambat. Pokoknya hadirkan kemanfaatan yang banyak buat orang. Gak usah lebih-lebih keluar di rumah aja nih. Di sini sudah ada yang mulai bantuin ibunya nyapu di rumah. Nah gitu. Kalau nyuci mungkin udah ada mesin cuci. Tapi walaupun ada mesin cuci, apa iya itu pakaian kotor pada jalan sendiri masuk ke mesin cuci? Kan enggak. Terus mesin cucinya hidup sendiri gitu. Kan enggak, harus ada yang hidupin kan. Harus ada yang masukin bajunya, harus ada yang bukain kerannya dulu. Hadirlah di situ. Menghadirkan kemanfaatan. Nanti kalau sudah bermanfaat di rumah, biasanya kalau pas keluar dari rumah juga dia akan menjadi orang yang bermanfaat. Gitu. Belajarnya dari rumah dulu, gak usah jauh-jauh. Mulai belajar cuci piring. Ya paling gak minimal buat cuci piring punya sendiri. Ustaz dan Ustaz yang sekarang yang masih dari TK tuh sampai sekarang di usianya udah masuk usia SD kelas 4 sudah mulai nyuci walaupun hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa menghadirkan kemanfaatan. Paham ya? Kayak bangun tidur nih, ya Allah spraynya miring-miring, rapihkan lah. Itu ada kemanfaatan, ada pas ya Allah udah rapi nih. Yang tadinya ibunya harus merapikan, karena sudah dirapikan ibunya bisa santai, bisa duduk, bisa istirahat. Oke, bisa dipahami ya. Jadi selain kita menjadi orang yang baik akhlaknya, dalam syariat kita, syariat Islam juga menganjurkan bahkan memberikan pelajaran penting untuk apa? Untuk bisa menghadirkan kemanfaatan untuk orang lain. Apapun jenis kemanfaatannya teman-teman sekalian. Yang penting jangan jadi orang yang seperti benalu, hidup di kehidupan orang lain, cuman minta, nggak pernah ngasih, hobinya malakin orang, tapi nggak pernah mau berbagi, sukanya ngebully, ngambil hak orang lain, jangan. Ya pokoknya kita belajar untuk apa? Bisa menghadirkan kemanfaatan. Cung angkat tangan, saya kasih hadiah 10.000. Siapa yang bisa ngasih contoh ciri orang yang bermanfaat? Silakan. Siapa namanya? Yang keras dong. Aditya. Ya, apa Aditya? Kira-kira aja dulu. Contoh ngasih kemanfaatan tuh kayak mana? Contoh aja. Terus?
Kalau kita punya teman dan ternyata temannya nggak nulis gara-gara nggak punya pensil, nah kita punya, kita tawarin, mau nggak pakai pensil, saya pakai aja deh. Itu menghadirkan kemanfaatan. Nah, 10.000 buat Aditya. Barakallah. Ayo sebelah kiri. Ada yang bisa ngasih contoh, ngasih manfaat tuh kayak mana coba? Silakan yang kanan dulu, yang ujung. Siapa namanya? Zena. Silakan Zena. Mau kok Zena yang ini? Ini Zainal kah? Yang belakang tadi, yang belakang. Nah ini nih yang hitam nih, yang pakai kaos hitam. Siapa namanya? Rafa. Rafa, silakan Rafa, kasih contoh. Mengakui apa? Mengakui kehebatan orang lain. Iya, mengakui kehebatan orang lain itu masuk ke akhlak. Ya, misal kita bilang ini, kamu masya Allah ya, hebat betul ya, bisa bantuin orang. Nah itu namanya bagian dari akhlak. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW. Dengerin bagus ini, Ustaz kasih tetap buat Rafa 10.000. Nah, karena itu sudah bisa menghadirkan contoh apa? Akhlak. Nabi pernah nyampaikan gini, misalnya nih, kita dapat rezeki dari orang. Misalnya kita dapat makanan dari orang lain. Terus kita bilang gini, kamu gak usah gaya, cuman ngasih salome aja kayak gini. Ini kan dari Allah juga. Ada gak yang kayak gitu? Ada aja. Dikasih es nih, dikasih minum sama orang nih. Dikasih minum nih, 5 tegukan Bang. 5 bukan cuma 5 tegukan. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita bilang nih ke dia, kenapa gak bilang terima kasih? Allah cuma 5 teguk aja loh. Ini juga air dari Allah katanya. Ngeri sekali ya, langsung ke Allah dia. Untung malaikat Israel gak turun ya kan. Cabut nyawa kan. Kamu bilang semuanya Allah. Iya memang betul lah, rezeki itu dari Allah. Tapi ingat kata Nabi apa ini? Dengerin, catat baik-baik, dihafalin. Dihafalin ya. Kalau yang bisa usah kasih juga 10.000. Nih dengerin kata Nabi. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dianggap belum mampu bersyukur kepada Allah. Memang betul rezeki itu semuanya dari Allah. Tapi kan Allah tuh gak nurunin langsung. Orang tua teman-teman tetap kerja gak? Kerja gak orang tuanya teman-teman nih? Kerja? Ayah kerja? Kerja, ada yang berjualan ya kan? Ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di perusahaan. Bener kan? Kerja. Kenapa kerja? Kan rezeki dari Allah. Gak usah kerja, nanti kirimin sama malaikat tiap bulan. Kan gak kayak gitu, tetap aja ikhtiar. Kerja dulu di kantor, nanti akhir bulan gajian. Nah uang gajian tadi dibuat apa? Dibuat sekolahnya teman-teman, dibuat masak, buat makan, buat jalan dan seterusnya. Maka kita juga boleh bilang ke orang tua kayak gini, Bapak gak usah ngerasa gitu deh Pak, Bapak gak usah ngerasa paling berjasa, rezeki kan dari Allah. Emang Allah nurunin gaji tiap bulan dari langit gitu? Enggak, ada wasilahnya. Maka kita bilang, ayah terima kasih ya sudah menjadi fasilitas rezeki itu sampai kepada saya. Sama kayak teman tadi tuh. Kamu baik jadi orang, makasih loh ya. Tuh, itu yang disampaikan Rafa tuh kayak gitu. Jadi kita mengakui kebaikan orang lain dan kelebihan orang lain. Itu akhlak itu Rafa, keren. Baik, sebelah kiri nih belum nih. Yang tadi yang dapat hadiah 1. Belum ini belum. 2, 3. Ya 1, baru 2 berarti yang jawab ya. 3 lagi. Ayo sebelah kiri. Ada nggak yang bisa ngasih contoh akhlak sekarang? Akhlak tuh kayak mana sih? Ustaz bocorin dulu ya. Akhlak itu akhlak kita kepada Allah. Dengan cara apa? Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ya, itu akhlak kepada Allah. Termasuk berterima kasih, bersyukur ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah sudah kasih hidup hari ini. Ya Allah makasih betul ya Allah udah masih bisa merasakan nikmat makan, nikmat minum hari ini gitu. Itu akhlak kepada Allah. Nah akhlak kepada manusia. Nah ini yang dibahas nih. Contoh deh, siapa yang bisa ngasih contoh? Akhlak sesama manusia kepada makhluk nih. Yang sebelah kiri dulu, sisi kiri. Ayo, ya Allah cuma ngasih contoh. Siapa tahu betul, ya kan?
Ini gini di sana, kamu aja, kamu. Sampai subuh juga nggak bakal ada yang jawab ini ya, cuman kamu-kamuan. Ayo, nggak apa, angkat tangan, silakan. Mau jawab? Mau jawab ini, udah kelihatan tangannya udah diangkat sedikit, cuman aku malu-malu. Ayo, udah ditunjuk, aduh. Silakan, yang kasih jawab siapa namanya? Namanya aja udah takwa. Masya Allah. Jadi nggak usah nasihat lagi, bertakwa lah udah. Dia udah takwa namanya sudah. Ayo, takwa. Kasih contoh akhlak tuh kayak apa sih? Contoh aja. Gak apa-apa yang sudah Ustaz ulang juga gak apa-apa. Silakan. Contoh akhlak tuh kayak apa sih? Akhlak yang baik terutama. Contoh. 1. Senyum. Tuh. Cuman senyum aja dapat 10.000. Coba. Senyum aja jawabnya. Irit betul jawabannya. Apa itu senyum? Senyum juga sama. Ustadz betul, senyum juga akhlak yang baik, betul, karena memang sesuai dengan sabda Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyum di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. Jadi kalau pas Jumatan kotak infak lewat, senyumin aja. Sedekah juga itu. Kalau nggak bawa uang mau apa coba? Mau marah-marah sama kotak infak? Kenapa kamu lewat saat aku nggak punya uang? Nggak mungkin kan? Ya udah senyumin aja, senyum. Kasih sebelahnya sambil senyum, mas gitu ya, senyum. Takwa 10.000. Oke. Silakan nih. Kasih contoh tentang akhlak yang buruk sekarang. Akhlak yang buruk tuh kayak mana modelnya? Udah juga Ustaz tadi singgung. Ayo silakan. Contoh. Ayo. Siapa namanya ini? Oh, udah takwa Ahmad namanya. Keren-keren nih nama-namanya ini. Ayo Ahmad. Contoh akhlak yang buruk tuh kayak apa? Coba. Ayo. Tuh udah dikasih bocoran, ngolok temen. Udah, yang lain ayo. Sedang disusun kata-katanya pemirsa. Kita nantikan apa yang akan keluar dari mulutnya. Sering memukul, udah sering memukul teman. Baik, itu akhlak yang buruk ya, karena menghadirkan kemudaratan untuk orang lain. Baik, untuk Ahmad 10.000. Barakallah. Yang sudah dapat mana aja tadi? 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Ya ini spesial tadi ya, nggak masuk hitungan ya. Oke. Satu lagi. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, sekarang kita lanjut. Ada pepatah Arab mengatakan tentang kesuksesan itu. Tadi kan kita sudah bahas nih ya kan. Sukses itu 2, sebagaimana disabdakan Nabi. 1, orang yang baik akhlaknya. Yang kedua, orang yang paling banyak memberikan manfaat. Nah pertanyaan sekarang, jalannya gimana? Jalannya. Ada pepatah Arab nih mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri ala yabasin. Ini artinya di sini di bawah. Ya kayak di TV-TV gitu kan. Artinya ada di bawah. Artinya apa? Tarjun najata, engkau ngarep sukses. Ngarepnya sukses. Walam tasluk masalikaha, tapi tidak meniti jalan menuju kesuksesan. Ingat kata pepatah Arab nih, inna safinata, bahwa kapal pesiar itu, tahu kapal pesiar? Apa? Jangan bilang kapal klotok, itu terlalu kecil ya. Kapal pesiar tuh yang gede, yang di pelabuhan apa? Semayang itu, yang kapal peri, yang gede-gede itu. Ingat kata pepatah Arab apa? Kapal pesiar itu la tajri ala yabasin, dia tidak pernah berlayar di daratan. Saya ulangi nih. Kamu mengharapkan sukses, tapi nggak meniti jalan menuju kesuksesan. Lihat tuh, apa yang dilihat? Kapal pesiar. Mana ada yang berlayar di daratan? Nah, saya mau tanya nih. Kalau ada kapal pesiar, mau sampai ke Samarinda aja dulu nih. Sampai Samarinda nih. Kira-kira dia bakal bisa sampai ke Samarinda didorong atau berlayar? Berlayar. Gak ada itu kapal apa? Kapal pesiar. Kenapa di darat didorong gitu kan? Mana ada? Gak bisa.
Sama kayak kapal dari sini, dari Pelabuhan Semayang mau ke Samarinda. Mau ke Samarinda, mau ke Jawa kan, mau ke Surabaya. Dia berlayaran di mana? Di darat atau di laut? Di laut. Sekiranya kapal itu berlayarnya di daratan, gak bakal sampai. Sampai nenek-nenek Panjat Pinang juga gak bakal nyampe. Ya, mustahil maksudnya ya, mustahil. Nah sama kayak gini kita. Mau sukses, mau. Tahu gak jalannya? Ya gak tahu apa jalannya. Jalannya sederhana. Apa? Satu. Dari temen nih. Dari temen. Kadang kita pengen baik, tapi teman kita kepala batu. Ya ada yang pujungan, ada yang rajungan. Tahu rajungan? Tahu rajungan gak? Kepiting. Kepiting, tahu kepiting? Nah, kepiting itu bahasa lainnya ada namanya rajungan. Kenapa sebut rajungan? Bahasa lainnya pujungan. Tahu rajungan gak sih? Kepiting. Kepiting jalannya kemana? Kepiting jalannya kemana? Samping. Matanya di mana? Di depan. Pujungan namanya. Pujungan. Baik, teman-teman sekalian dirahmati Allah nih. Dari teman dulu. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Nah, udah hafal banyak nih. Sebaik-baik teman duduk itu adalah buku. Ini satu. Berarti kalau kita ngomongin buku berarti ngomongin ilmu. Nah berarti jalan menuju kesuksesan itu tidak akan pernah didapat kecuali dengan ilmu. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, temannya bukan cuma teman buku. Kenapa? Kita punya teman nih, bukunya banyak. Bukunya banyak. Tapi gak punya teman. Ini kayak gini nih, punya teman manusia kan aneh juga, orang kemana-mana bawa buku, ngobrol sama buku, tidur sama buku, cerita sama buku, curhat sama buku. Jangan-jangan nanti nikahnya sama buku. Kan aneh nih. Nah ada lagi, ini sifatnya temennya teman asli nih, kelihatan nih orang. Apa kata pepatah juga? Sodiquka man abkaka la man adhaka. Temanmu itu yang sebenarnya bukan teman yang cuman bisa bikin kamu ketawa, tapi teman yang bisa membuatmu juga menangis. Diingetin, sudah main gamenya, nggak kasihan kan lihat mamamu itu nah. Coba kasihan itu lihat bapak yang udah kerja. Kita nangis tersentuh, ya Allah baiknya kamu ngingetin aku. Nah itu teman. Tapi kalau cuman buat ketawa aja itu berteman aja sama pelawak. Nah kan hari-hari ketawa atau sama komika yang hari-hari bikin orang ketawa gitu kan. Tapi kita pengen punya teman itu yang bukan cuma bisa buat kita ketawa, tapi kita pengen punya teman yang bisa ngajak kita nangis. Tapi bukan berarti abis ini temannya dipukulin, debak. Kenapa nangis? Ya kan Ustaz. Gitu ya. Ini teman saya nih Ustaz, kenapa dia sudah membuat saya menangis? Itu bukan membuat saya bukan karena kebaikan, karena digebugin ya, lain. Bisa dipahami ya? Nah sebagai penutup nih sebelum saya kasih pertanyaan terakhir. Ada qaul, ada ucapan yang ini disandarkan kepada sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Khalifah keberapa? Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa yang keempat? Karena beliau paling muda lah. Paling muda dibanding dengan Utsman bin Affan, masih lebih muda Ali bin Abi Thalib. Nah, dengar ini. Ada perkataan yang disandarkan kepada khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Beliau menyampaikan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Siapa yang pengen dapat kebahagiaan dunia? Siapa yang pengen dapat kesuksesan dunia? Maka hendaklah dia gapai dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Tapi siapa yang pengen baik juga di akhirat, dapat kesuksesan di akhirat, maka gapailah juga dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Nanti akhlaknya di mana? Ya belajar ilmu tentang akhlak ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang pengen kebaikan, pengen sukses dunia dan akhirat, fa alaihi bil ilmi. Hendaklah juga digapai dengan ilmu tuh. Ilmu itu teman-teman sekalian, ini menjadi pondasi ya. Menjadi pondasi supaya apa? Supaya akhlak kita baik, supaya kita bisa menghadirkan manfaat. Kira-kira nih kita nggak pernah belajar Al-Quran, bisa nggak jadi guru Quran? Nggak bisa. Harus belajar dulu ya. Masa nggak belajar atau ngajar? Misalnya teman yang bilang bisa tadi, ya, konsisten ya. Ustaz kasih hadiah kalau konsisten. Tadi saya tanya, bisa nggak orang nggak pernah belajar tahu-tahu ngajarin Al-Quran? Bisa katanya. Sama pertanyaan saya balik. Pertanyaannya ganti.
Bisa nggak kita nggak pernah belajar ilmu penerbangan, nerbangin pesawat? Kira-kira bisa nggak? Kita nggak pernah belajar sekolah penerbangan. Bisa. Saya nggak mau jadi penumpangnya. Karena pasti nyemplung di kapalnya. Untuk bisa menerbangkan pesawat itu minimal itu sudah 100.000 jam terbang. Dengan pesawat-pesawat kecil yang kasa-kasa yang kecil-kecil itu, kalau sudah mulai mencapai 5.000, naik lagi nanti agak besar tambah 5.000. Jadi kalau sudah 10.000, udah mulai punya dasar tuh, dia sudah modal mahal. Ya harus ada ilmunya. Gak usah jauh-jauh. Konsisten jawabannya, Ustaz kasih jawab 10.000. Gak pernah belajar mobil. Gak pernah belajar. Dikasih kunci mobil, bawa. Bisa gak kira-kira? Bisa nabraknya. Keren jawabannya, ini konsisten berarti. Bisa Ustaz, ya, bisa nabraknya. Jadi pas jalannya di alam dunia, sampainya langsung di alam akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah wassalam nih orang. Baik, siapa namanya tadi? Zainal. Buat Zainal hadiah 10.000. Barakallah ya. Tapi bukan berarti tadi jawabannya bener loh ya. Tadi jawabannya salah. Nerbangin pesawat nggak pakai belajar bisa katanya. Ya enggak juga, harus belajar dulu ya. Makanya kalau pengen dunia dengan ilmu, pengen akhirat dengan ilmu, pengen dua-duanya juga dengan ilmu. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan buat teman-teman sekalian karena sudah masuk di jam 10:30 ya, Masya Allah. Sudah 1,5 jam ya tanpa terasa ya, Masya Allah. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang akan sukses di masa depan. Orang-orang yang akhlaknya baik, orang-orang yang bisa menghadirkan banyak kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Bisa membahagiakan orang tuanya baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan sama-sama berdoa dulu mungkin ya. Kita doa dulu yuk. Buat orang tua kita, mudah-mudahan lancar rezekinya, mudah urusannya, melimpah rezeki, berkah umur ya, dibahagiakan keduanya. Dan mudah-mudahan orang tua kita bisa melihat dengan bangga nanti saat kita berada di puncak kesuksesan. Merasa bangga, ya Allah saya ridho betul dengan anak saya, ya Allah. Ya Allah saya sayang betul sama anak saya. Bahagia sudah kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan supaya teman-teman tidak penasaran. Ustadz keluarkan dulu hadiahnya. Nanti tinggal dibagi ya. Silakan dibagi, ada buat ini 50.000 dan buat yang lain 10.000 ya. Oke. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya tutup dengan pantun dari Balikpapan ke Samarinda. Cukup sekian dan kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.